Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amanata asasal hukmi wa la'alla qiwamal umami wa hadzara minal khiyanah wal fasadi fil ard wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hukmul adl wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama ad-daulah ala asasis syura wal adl. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan prinsip keadilan dan amanah dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam urusan kekuasaan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin teladan sepanjang zaman. Ayuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia hari ini tengah menyaksikan sebuah fenomena global di mana politik yang kehilangan arah dan juga moral. Dari Asia hingga Afrika, dari Amerika Latin hingga Eropa Timur, kita melihat bagaimana kekuasaan diperebutkan bukan karena idealisme, tetapi demi bergaining kekuasaan. Disinilah kita temukan istilah politik transaksional. Praktik politik yang menjadikan kekuasaan sebagai alat tukar, bukan sebagai amanah. Apa itu politik transaksional? Secara umum, politik transaksional adalah bentuk praktik politik di mana kesepakatan dan dukungan dibangun berdasarkan pertukaran kepentingan, bukan visi dan misi bersama untuk kebaikan rakyat. Dalam konteks koalisi pemerintahan, politik transaksional terjadi karena partai atau tokoh bergabung ke dalam koalisi bukan karena kesamaan prinsip, tapi karena imbal jasa kekuasaan, seperti kursi menteri ataupun jatah proyek atau perlindungan hukum. Tidak hanya di Indonesia, fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini terjadi di berbagai negara seperti Brazil di tahun 2016, di mana Presiden Dilma Rousseff dimakzulkan. Salah satu sebabnya adalah koalisi rapuh yang penuh politik balas budi dan transaksi parlemen. Kemudian juga di India, koalisi minoritas sering dibangun dengan janji jabatan atau insentif ekonomi kepada partai-partai kecil agar mendukung pemerintahan pusat. Begitupun di Amerika Serikat. Meski sistem yang berbeda, lobi-lobi kepentingan dari super PAC atau Komite Aksi Politik sering dianggap sebagai bentuk politik transaksional terselubung, karena dukungan finansial bisa mempengaruhi posisi legislator terhadap suatu kebijakan. Dan juga Malaysia di tahun 2020, perubahan pemerintahan melalui strategi koalisi dadakan yang dikenal sebagai langkah Sheraton menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan bisa berpindah tangan tanpa pemilu, hanya lewat transaksi elit politik. Contoh nyata di dalam negeri ini contohnya, di mana koalisi gemuk pasca pemilu, hampir semua partai masuk koalisi, membuat parlemen kehilangan fungsi kontrol, oposisi melemah, pengawasan terhadap kekuasaan tidaklah maksimal. Jabatan menteri dan komisaris sebagai hadiah tidak jarang posisi menteri diisi bukan oleh ahli, tapi oleh tokoh partai pendukung yang berjasa di dalam kampanye. Kemudian mahar politik dan pengaruh pengusaha. Banyak calon kepala daerah harus membayar agar diusung partai. Akibatnya mereka terikat hutang dan harus balas jasa saat menjabat. Lantas apa dampak buruk politik transaksional? Yang pertama adalah rusaknya tata kelola pemerintahan. Jabatan tidak lagi diisi oleh orang yang kompeten, melainkan berdasarkan kesepakatan politik. Kemudian kebijakan publik menjadi tidak efektif dan tidak berpihak kepada rakyat. Serta korupsi dan nepotisme merajalela. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan merasa itu adalah hak yang harus dikompensasi, bukanlah amanah. Selanjutnya adalah hilangnya fungsi oposisi. Di dalam sistem demokrasi, oposisi adalah pilar yang sangat penting. Ketika semua partai berada di dalam koalisi, maka tidak ada lagi yang mengoreksi kekuasaan.
Selanjutnya, melemahnya demokrasi substantif, di mana demokrasi yang sejatinya memberi ruang partisipasi rakyat berubah menjadi elitisme transaksional. Lantas, bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan dan amanah? Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta jabatan. Jika engkau diberi tanpa memintanya, engkau akan ditolong. Jika engkau diberi karena memintanya, engkau akan dibiarkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 247 Allah berfirman, "Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism." Sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kalian dan memberinya kelebihan di dalam ilmu dan fisik. Pemimpin tidak hanya cukup dengan populer atau dekat dengan para penguasa, tetapi haruslah memiliki kapasitas dan integritas. Lantas, apa saja ucapan ulama tentang politik duniawi dan kekuasaan? Imamul Ghazali pernah berkata, "Fasadur ra'iyah bi fasadil muluk, wa fasadul muluk bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi hubbil mali wal jah." Kerusakan rakyat disebabkan oleh rusaknya para pemimpin, dan pemimpin yang rusak karena rusaknya ulama, dan ulama pun rusak karena cinta terhadap dunia. Imam Al-Mawardi pernah menulis, "Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid dini wa siyasatid dunya, fala yajuzu tawliyatu man la yaqumu bi a'baiha." Kepemimpinan adalah kelanjutan dari kenabian di dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Tidak boleh diserahkan kepada orang yang tidak mampu menunaikannya. Hasan Al-Basri pun pernah berkata, "Wallahi ma dakhala hubbud dunya fi qalbi rajulin illa afsadahu." Demi Allah, tidaklah cinta dunia masuk ke dalam hati seseorang kecuali akan merusaknya. Lantas, bagaimana solusi Islam terhadap politik transaksional? Yang pertama adalah etika dan adab politik Islam, di mana di dalam Islam politik bukan hanya strategi tetapi juga moral. Seorang pemimpin haruslah adil, amanah dan takut kepada Allah. Selanjutnya, pendidikan politik umat, dan umat pun harus kritis dan melek politik. Jangan terpesona oleh janji kosong dan pencitraan semata, tetapi lihatlah rekam jejak dan juga integritas. Selanjutnya, kepemimpinan sebagai pelayanan, bukan kekuasaan. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah." Selanjutnya adalah menumbuhkan oposisi yang konstruktif. Oposisi bukanlah musuh, tetapi penyeimbang kekuasaan. Demokrasi yang sehat butuh suara tandingan. Selanjutnya, bagaimana reformasi sistem pemilu dan pendanaan politik? Haruslah ada regulasi ketat agar partai tidak menjadikan tiket politik sebagai komoditas dagang. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah, politik transaksional adalah krisis amanah yang harus dilawan. Dunia butuh pemimpin yang bukan hanya pintar strategi, tapi juga lurus hati. Islam telah memberikan kita prinsip etika dan contoh ideal. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai umat mewujudkannya di dalam praktik politik sehari-hari. Marilah kita doakan agar Indonesia dan seluruh negara di dunia diberikan pemimpin yang jujur, adil dan benar-benar melayani rakyat, pemimpin yang tidak menjadikan jabatan sebagai transaksi, tapi sebagai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Adanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.